Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat sore teruntuk Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Perkenalkan, nama saya Aditya Somatmaja dari tim KKN PPM UGM Jatisarono tahun 2020. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya menghemat listrik kepada masyarakat umum, terkhusus warga Kelurahan Jatisarono kali ini. Sebelumnya, saya meminta maaf karena tidak bisa hadir langsung di tengah masyarakat dalam penyampaian sosialisasi kali ini. Dikarenakan juga oleh kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini. Untuk memulai sosialisasi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita melihat alokasi konsumsi listrik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana tertera dalam layar, bahwa penggunaan listrik di Indonesia masih didominasi di wilayah Pulau Jawa dan Bali, atau sekitar 78% total keseluruhan konsumsi listrik nasional berada di wilayah Jawa, Bali, yang tingkat konsumsinya listrik mencapai 68%. Hal ini berdampak pada porsi listrik pada wilayah di luar Jawa, Bali menjadi lebih sedikit, di mana konsumsi listrik terbesar terdapat pada wilayah DKI Jakarta dan Tangerang yang mencapai 23% dari total konsumsi listrik di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: 34% berasal dari sektor rumah tangga, 30% berasal dari sektor industri, 29% dari sektor bisnis. Dari alokasi konsumsi listrik di Indonesia yang kita lihat sebelumnya, menimbulkan berbagai macam permasalahan terkait energi listrik di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, kebutuhan listrik masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah kebutuhan yang meningkat. Kedua, sumber energi yang terbarukan dapat habis, seperti contoh batu bara, fosil, dan minyak bumi. Ketiga, banyak daerah di Indonesia belum teraliri listrik atau tidak 24 jam teraliri listrik, seperti contoh daerah-daerah pinggiran yang mengalami kesulitan akses untuk mengonsumsi listrik. Dan yang terakhir adalah besarnya biaya untuk membangun pembangkit listrik. Dalam pembangunan pembangkit listrik dapat dianggarkan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, bisa mencapai miliaran hingga triliunan. Permasalahan listrik di Indonesia ini akan memunculkan dua pilihan. Yang pertama, apabila permasalahan dibiarkan terus-menerus, maka akan menimbulkan krisis energi listrik. Krisis energi listrik yang dimaksud adalah tidak terpenuhi ketersediaan listrik di Indonesia dan banyak daerah di Indonesia belum terjangkau oleh listrik. Selanjutnya, apabila dari berbagai macam permasalahan listrik di Indonesia diatasi dengan baik, maka Indonesia akan menjadi berdaulat energi. Berdaulat energi yang dimaksud adalah terpenuhi pasokan listrik di Indonesia dan listrik dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Menuju Indonesia berdaulat energi. Untuk menjadikan Indonesia berdaulat energi, maka berbagai macam permasalahan listrik di Indonesia harus diatasi. Untuk mengatasi permasalahan krisis energi listrik, maka perlu adanya sinergi dari pemerintah dan juga dari sektor masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam hal menggalakkan produksi energi terbarukan yang memadai. Kedua, menerapkan tata kelola listrik yang baik. Sedangkan
Masyarakat juga harus tetap berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia berdaulat energi dengan cara menjadi konsumen yang cerdas dan memiliki gaya hidup hemat listrik. Selanjutnya, yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia berdaulat energi adalah menjadi konsumen cerdas. Menjadi konsumen cerdas diawali dengan mengetahui cara menghitung tagihan listrik sehingga mampu memprediksi dan mengalokasikan listrik yang akan digunakan. Sebagai contoh, televisi 21 inch dengan daya 100 watt dinyalakan selama 6 jam per hari dalam 1 bulan. Maka pemakaian listrik pada televisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Watt atau daya yang digunakan oleh televisi tersebut yaitu sebesar 100 watt dikalikan lama waktu yang digunakan oleh televisi tersebut dalam 1 hari, yaitu sebesar 6 jam per hari. Kemudian dikalikan jumlah hari dalam 1 bulan, yaitu 30 hari. Maka didapatkan pemakaian listrik televisi tersebut sebesar 18 kilowatt hour atau 18 kWh. Untuk biaya yang dikeluarkan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pemakaian listrik dikalikan tarif listrik. Menurut informasi dari PLN, tarif listrik untuk rumah digolongkan sebagai berikut. Golongan R1 untuk daya semu kurang dari 900 volt ampere dengan tarif listrik sebesar Rp1.320 per kWh-nya, sehingga biaya pemakaian untuk televisi 18 kWh adalah senilai Rp23.760 per bulan. Nah, untuk golongan lainnya dikenakan tarif listrik yang sama, yaitu sekitar Rp1.467,28. Yang membedakan adalah penggunaan daya semunya. Untuk golongan R1 dengan daya semu diizinkan sebesar 1300 volt ampere hingga 2200 volt ampere. Golongan R2 dengan daya semu diizinkan 2200 volt ampere hingga 3500 volt ampere. Dan untuk yang terakhir adalah golongan R3 dengan daya semu lebih dari 6600 volt ampere. Nah, untuk contoh kasus selanjutnya, suatu rumah warga dengan golongan R1 dengan daya semu 1300 hingga 2200 volt ampere memiliki pemakaian listrik sebesar 20,76 kWh per harinya. Maka untuk tarif biaya listrik rumah tersebut adalah biaya listrik per hari, yaitu tarif biaya dikali pemakaian listrik 1467,28 dikali 20,76 kWh, sehingga didapatkan pemakaian biaya listrik dalam 1 hari sebesar 30.460,732. Sedangkan untuk pemakaian listrik selama 1 bulan, maka dikalikan 30 hari, didapatkan biaya pemakaian listrik dalam 1 bulan sebesar 913.821,984. Selanjutnya, saya akan memberikan tips dan triks mengenai cara hidup hemat listrik pada alat listrik yang sering digunakan dalam rumah. Terdapat lampu, kulkas, mesin cuci, alat elektronik atau televisi, dan penanak nasi. Untuk tips yang pertama,
yaitu tips menghemat listrik melalui lampu. Langkah pertama adalah matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Kedua, pergunakan lampu hemat energi atau LHE dan kurangi pemakaian lampu bohlam atau pijar. Langkah ketiga, buka tirai jendela di siang hari agar sinar matahari bisa menerangi hingga ke bagian dalam rumah. Langkah keempat, bersihkan lampu secara berkala agar penerangan bisa lebih maksimal. Langkah kelima, sesuaikan jumlah titik dan daya watt yang digunakan. Langkah keenam, hindari kontrol penerangan pada satu titik saja bila ruangan yang harus dicakup sangat luas. Tahukah Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian? Dalam tabel tersebut terdapat perbandingan penggunaan lampu pijar, lampu GFL, dan lampu LED. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan lampu pijar merupakan lampu boros energi, sehingga memerlukan biaya pemakaian listrik yang lebih besar. Berbanding terbalik dengan lampu LED, walaupun harga lampu tersebut mahal, jika dibandingkan dengan waktu pemakaian yang sama, maka biaya yang digunakan dalam biaya pemakaian listrik lebih kecil daripada lampu pijar dan lampu GFL, sehingga dapat dikatakan lampu LED adalah lampu hemat energi. Sebagai informasi tambahan, 400 watt lampu bohlam atau pijar sama terangnya dengan 8 watt lampu hemat energi. Untuk satuan tingkat penerangan dalam pencahayaan lampu disebut dengan nama lumen. 1 watt pada lampu bohlam menghasilkan 10 lumen, sedangkan dalam 1 watt lampu LHE atau lampu hemat energi setara dengan 50 lumen. Untuk tips yang kedua, yaitu tips menghemat listrik pada kulkas. Langkah pertama, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat dan hanya dibuka bila perlu. Kedua, atur suhu kulkas sesuai kebutuhan. Ketiga, isi kulkas secukupnya. Keempat, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas agar kinerja kompresor kulkas tidak meningkat. Kelima, jangan memasukkan makanan dan minuman yang masih panas ke dalam kulkas. Keenam, tempatkanlah kulkas di area yang jauh dari sumber panas dan tidak terlalu dekat dengan dinding untuk meningkatkan sirkulasi udara kulkas. Langkah ketujuh, bersihkan kondensor secara teratur. Dan untuk langkah yang terakhir, matikan kulkas bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Tips yang ketiga yaitu tips menghemat listrik pada mesin cuci. Pertama, pakai mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Kedua, pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Ketiga, kurangi penggunaan pengering listrik dan menggunakanlah pengering dengan panas matahari secara langsung. Untuk tips yang keempat, yaitu tips menghemat listrik pada penanak nasi. Untuk memasak nasi atau memanaskan nasi, sebaiknya dianjurkan pada saat sebelum makan. Tidak perlu selalu dinyalakan selama 24 jam. Dan untuk tips yang terakhir, yaitu tips menghemat listrik pada televisi atau peralatan elektronik yang sejenis. Pertama, milih model yang paling hemat energi. Kedua, atur penggunaan sesuai kebutuhan. Ketiga, hindari meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih tetap mengonsumsi listrik sebesar 20%. Keempat, jika tersedia, pergunakan fungsi timer sebaik-baiknya untuk mengatur pemakaian peralatan. Kelima, bila perlu, gunakan stop kontak dengan saklar on-off agar lebih mudah saat mematikan peralatan listrik.
Baik, demikianlah sosialisasi pentingnya menghemat listrik yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Jatisarono telah mengikuti jalannya sosialisasi pada hari ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.